Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada kesempatan kali ini dalam rangka melanjutkan pembelajaran pada pelajaran bahasa Indonesia, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang teks biografi untuk kelas 10 di semester genap pada tahun ini. Sebelum kita lanjutkan kepada materi, saya harap kepada anak-anak semua untuk dapat menyiapkan alat tulis dan mencatat materi-materi yang nantinya akan disampaikan, karena setelah penyampaian materi ini akan ada tugas yang harus dikerjakan. Untuk itu perlu sedikit adanya catatan untuk mengingat kembali apa yang dijelaskan nantinya di dalam video ini. Baik anak-anak semua, kita masuk kepada pembelajaran teks biografi ya. Baik, di awal dapat saya sampaikan bahwa teks yang akan kita pelajari adalah biografi. Biografi itu sendiri adalah penceritaan ya, ataupun penyampaian tentang riwayat hidup seseorang, di mana seseorang itu bisa saja kehidupan pribadi seseorang yang ditulis sendiri, ataupun kita mencatat kehidupan orang lain, di mana yang isinya merupakan sebagai bentuk motivasi ataupun sebagai teladan bagi banyak orang. Nah, untuk itu mari kita memperdalam bagaimana proses teks biografi disusun atau dibuat hingga sampai kepada orang banyak. Baik. Teks biografi itu sendiri merupakan teks yang akan nantinya akan dibaca oleh orang lain, yang seperti disampaikan di awal tadi akan menjadi acuan ataupun menjadi panutan bagi orang lain. Nah, yang pertama kita bahas tentang pengertian teks biografi itu sendiri, bahwa teks biografi merupakan teks yang berisi ataupun mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihannya, masalah ataupun kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Nah, ini seperti yang disampaikan di awal tadi. Nah, selain biografi, ada juga yang disebut dengan autobiografi. Nah, perbedaannya nanti bisa kita lihat untuk selanjutnya, yaitu dari siapa penulisnya. Nah, ini nanti akan dilanjutkan pada kelanjutan dari video ini. Baik. Yang kedua, setelah pengertian, yaitu ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi, yang pertama, teks biografi itu harus memuat informasi berdasarkan fakta. Ingat, biografi itu harus berdasarkan fakta yang terjadi pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi ataupun dalam bentuk penceritaan tersebut, pemaparan tersebut ya. Yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah kehidupannya ya, sampai pada akhirnya sukses, sehingga patut kita jadikan beliau sebagai sebagai seorang panutan. Ingat, fakta yang dia alami selama hidupnya sehingga dia menjadi seorang yang sukses dan patut untuk kita jadikan contoh ataupun teladan. Nah, baik. Berikutnya, teks biografi itu memiliki struktur. Bagaimana pernah juga Bapak sampaikan bahwa semua teks, ya, apapun jenis teks itu memiliki struktur dan unsur kebahasaan. Nah, apa saja unsurnya ataupun strukturnya kita lanjutkan nanti. Berikutnya, yang ketiga, jenis-jenis teks biografi. Nah, di sini seperti yang dikatakan di awal tadi, ada biografi, ada autobiografi. Perlu kita temukan perbedaannya di sini, bahwa autobiografi adalah suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Umpama Hairul Tanjung, seorang tokoh nasional ya, yang menyusun buku menyusun buku sendiri tentang kehidupannya pribadinya, tentang kehidupan sendiri yang diceritakannya sampai dia menjadi sukses seperti saat ini. Nah, itu kita sebut dengan autobiografi. Ya.
Nah, sedangkan yang apabila kehidupan tokoh tersebut diceritakan oleh orang lain, nah inilah yang disebut dengan biografi. Ya, tulisan tentang kehidupan seseorang. Itu orang bukan oleh eh, dia sendiri, tapi dilakukan oleh orang lain. Nah, ini disebut dengan biografi. Kalau tadi menceritakan diri sendiri itu disebut autobiografi. Nah, itu dari sisi penulisnya. Berikutnya, dari berdasarkan izin, ya, izin penulisannya, ada sebuah biografi atau suatu biografi itu kita harus minta izin dulu, ya, atau authorized biography, ya. Kita harus minta izin dulu kepada orang yang akan kita buat biografinya. Berarti dalam hal ini tokoh tersebut masih hidup ataupun bisa kita temui. Nah, lawan dari itu adalah unauthorized biography. Artinya tokoh tersebut kita tidak bisa minta izin lagi. Mungkin saja seorang itu sudah meninggal ataupun setelah wafat. Misal kita ingin menceritakan kehidupan Sudirman, umpamanya pahlawan Sudirman atau Hairil Anwar, umpama salah satu contoh ya. Kan mereka sudah tidak hidup lagi, mereka sudah wafat, mereka telah berpulang, maka ini kita tidak perlu minta izin. Namun dalam hal ini jenis biografinya adalah unauthorized biography. Ya, kalau yang tadi yang masih hidup itu authorized biography. Nah, berikutnya, berdasarkan isinya, biografi itu berdasarkan isi, ya. Yang pertama, perjalanan hidup. Berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seorang tokoh ya, atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan atau memiliki kesan ya yang cukup menggambarkan tentang kehidupannya itu, menggambarkan tentang perjuangan hidupnya. Nah, ini perjalanan hidup. Yang kedua, perjalanan karir. Jadi dia tidak memperlihatkan ataupun tidak menceritakan tentang kehidupan mungkin secara pribadinya, tetapi hanya jenjang karirnya, step by step dari karirnya sendiri. Umpamanya dari seorang bawahan, apakah itu umpamanya dari seorang tukang sapu, umpama ya. Lalu dia menjadi staff, lalu dia menjadi kepala bagian dan seterusnya hingga mungkin dia menjadi seorang direktur utama dari sebuah perusahaan. Nah, mungkin seperti itu. Ya, ini perjalanan karir. Jadi ada dua dari segi isinya. Yang pertama perjalanan hidup, yang kedua perjalanan karir. Ya, kalau perjalanan hidup mungkin ya dia bagaimana dia bisa sekolah, bagaimana dia bisa mencari kerja, bagaimana dia bisa um, menghadapi permasalahan hidupnya ya. Pasti masalah hidup itu sangat banyak tentunya ya. Baik. Berikutnya berdasarkan persoalan yang dibahas. Nah, ini tentang kontennya sendiri dari biografi itu ya, tentang persoalan apa sih yang dibahas di dalam biografi itu. Nah, yang pertama mungkin saja biografi itu tentang politik ya. Arti persoalannya politik, biografi politik ya. Yang penulis mungkin menceritakan kisah hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. Ya, hidup tokoh suatu negara ya, bukan menceritakan suatu negara, tapi tokoh suatu negara. Ingat. Biografi politik biasanya tidak lepas atau syarat akan kepentingan penulis atau tokoh yang minta untuk ditulis. Oke, yang penting bahwa di sini adalah ada unsur politiknya. Ya, mungkin nanti di dekat-dekat pilkada ada salah seorang calon mungkin ya, calon bupati ingin dibuatkan tentang kisah hidupnya, keberhasilan hidupnya ya, yang bagaimana dia terjun ke masyarakat, bagaimana dia memperjuangkan selama ini mungkin dia sifat-sifat kemanusiaannya muncul gitu kan. Nah, itu adalah biografi yang mungkin ada unsur politiknya di dalam, diceritakan di dalam biografi tersebut. Nah, yang kedua, biografi intelektual. Ini biografi ini hampir sama dengan biografi politik. Persamaannya yaitu kumpulan bahannya yang didapat dari berbagai riset.
namun penulisannya dituang dalam gaya bahasa ilmiah. Nah, ini berkesan dari bentuk tulisannya sendiri. Ada yang kalau politik, kalau yang politik tadi mungkin ya bahasanya tidak terlalu terikat dengan EBI ya, ejaan bahasa Indonesia ataupun PUEBI. Nah, kalau dalam intelektual mungkin ini akan dibaca oleh para akademisi ya mungkin ya. Nah, maka penggunaan bahasanya sangat diperhatikan dan dituang itu seperti dikatakan sini dituangkan dalam gaya bahasa ilmiah. Nah, yang ketiga ini berdasarkan persoalan yang bahas ya. Yang tadi tentang politik, yang kedua tentang intelektual, yang ketiga berdasarkan jurnalistik, yaitu sebuah biografi yang penulisannya didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis atau tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita. Nah, ini kita perlu mensurvei dulu, bertanya banyak mungkin pendekatan dengan eh, tokoh yang kita tulis tersebut. Nah, ya, baik. Itu ya sedikit tentang bentuk ataupun berdasarkan konten, jenis-jenis biografi ya berdasarkan konten ataupun berdasarkan isinya. Baik, kita lanjutkan struktur teks biografi. Nah, di sini sangat penting bagi anak-anak semua untuk pahami ya. Tadi di awal sudah Bapak katakan bahwa semua teks apa saja itu selalu memiliki struktur dan memiliki unsur ataupun kaidah kebahasaan. Nah, secara umum bahwa teks itu memiliki 3 hal ya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Ini secara umum begini. Nah, di dalam teks biografi, pendahuluan itu kita sebut dengan orientasi ya pada pendahuluan. Pada tahap isi ya itu kita sebut dengan peristiwa dan masalah. Nah, disinilah konten yang paling banyak nanti. Apa masalah yang akan dihadapinya, bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya, persoalan hidupnya dan segala macam ya. Disinilah konten yang paling banyak tersebut. Yang ketiga, pada tahap penutup mungkin saja simpulan ya atau pada teks biografi ini kita sebut dengan reorientasi. Ya, reorientasi berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Ya, ini tadi mungkin ya isinya sebentuk postulat ya dari seorang penulis bagaimana dia menilai tokoh yang diceritakannya tersebut. Nah, ini tentang struktur, memang tidak banyak ya. Secara umum tadi saya ulangi ada 3, yaitu orientasi, yang kedua permasalahan ataupun inti dari teks tersebut ya yang menceritakan peristiwa dan bagaimana seorang tokoh tersebut menyelesaikan masalah hidupnya, dan bagian yang ketiga adalah penutup ataupun postulat ataupun simpulan, yaitu pandangan penulis terhadap tokoh tersebut atau dalam hal ini disebut dengan reorientasi. Baik, itu untuk pengertian hingga kepada tahap struktur teks biografi. Baik. Nah, untuk sementara sampai di sini materi yang akan disampaikan dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.